Hai kamu yang ada di sana. Apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja ya. Kalaupun mungkin saat ini keadaanmu tidak sebaik yang kamu inginkan, percaya deh, tidak lama lagi semuanya pasti akan baik kembali. Hai kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang mendengarkan saya. Walaupun mungkin kita belum pernah bertemu, tapi semoga lewat video ini, kamu bisa mendengarkan hal penting yang saya ingin sampaikan ke kamu. Memang tidak mudah untuk hidup di zaman ini, apalagi dengan ekspektasi dan tekanan di saat sini. Tambah lagi kompetisi yang menjadi-jadi. Saya tahu hidup itu memang tidak mudah, tapi sadarlah, hidup itu terlalu singkat untuk disia-siakan begitu saja. Hidup kamu terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Kenapa saya bisa tahu? Karena sama seperti kamu, saya pun merasakan hal itu. Dan di saat hidup ini begitu berat untuk dijalani, di saat kadang saya bertanya, kenapa ini harus terjadi? Kata-kata dan pesan inilah yang membuat saya sadar dan bangkit kembali. Jadi, dengarkanlah baik-baik pesan ini. Dari seorang Mary Riana, untuk kamu yang ada di sana. Jika seseorang membencimu, atau menertawakanmu, atau bahkan menghinamu, biarkan saja. Kalau kamu dibully, mungkin karena ada hal spesial yang kamu miliki. Kalau kamu dihina, itu karena mereka belum tahu siapa dirimu sesungguhnya. Apapun yang terjadi, kamu harus selalu bangga terhadap dirimu sendiri. Dan jangan biarkan siapapun juga menjatuhkan semangatmu. Jangan biarkan kata-kata mereka menghancurkan mimpimu, apalagi harga dirimu. Karena kamu sungguh luar biasa. Dan kalaupun ada orang yang mengatakan sebaliknya, mereka salah. Dan yang paling penting, yang harus kamu ingat, penilaian kamu di mata Tuhan itu jauh lebih penting daripada penilaian kamu di mata manusia. Hai kamu yang ada di sana. Suatu saat nanti, kamu pasti akan merasakan kesedihan. Tapi saya ingin kamu tahu bahwa ketika kamu sedih, akan selalu ada Tuhan yang akan menghiburmu dan menghapus air mata itu. Dan semua akan baik-baik saja. Karena kamu akan selalu ada dalam dekapannya. Hidup ini memang tangguh, tapi begitu juga dengan kamu. Kalaupun suatu saat kamu gagal, ingatlah, kegagalan adalah hal yang biasa. Mary Riana saja juga pernah kok mengalaminya. Kegagalan bukan berarti Tuhan menghukummu. Namun kegagalan berarti Tuhan sedang mengarahkanmu. Jangan lama-lama sedihnya, apalagi berkeluh kesah. Itu hanyalah perilaku orang lemah. Saya yakin kamu berbeda. Saya yakin kamu luar biasa. Maka dari itu, bangkitlah sekarang juga. Hai kamu yang ada di sana. Memang keadaan dan lingkungan bisa mempengaruhi hidupmu. Tapi bagaimanapun juga, kamulah yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kendalikanlah emosimu, atau emosi itu yang akan mengendalikanmu. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas kesedihanmu, karena kebahagiaanmu adalah urusanmu. Kebahagiaanmu harus datang dari dalam dirimu.
Jangan juga mengeluhkan kegagalan yang kau alami. Lebih baik berdoa dan tetap berusaha agar nasibmu hari ini lebih baik dari yang sebelumnya. Ingat, semakin berat masalahmu, semakin kuat dirimu. Tuhan membuat semua indah di waktu yang tepat. Jika sekarang masih belum indah, itu hanya waktunya saja yang belum tepat. Hai kamu yang ada di sana. Ingatlah, seberapa baiknya orang di hidupmu, kadang mungkin mereka akan melukaimu. Untuk itu, maafkanlah mereka. Bahkan minta maaflah, meskipun kamu tidak bersalah. Lupakan kesalahannya, dan ingatlah kegembiraan saat bersamanya. Setelah itu, maafkanlah juga dirimu. Karena pada akhirnya, itu untuk kebaikanmu juga. Sehancur-hancurnya hatimu, dunia tidak akan berhenti berputar hanya untuk menyembuhkan lukamu. Maka dari itu, janganlah juga kamu berhenti, apalagi menyakiti diri sendiri. You've got to move on. You've got to keep moving forward. Ketika seseorang melukaimu, janganlah bersedih. Karena Tuhan selalu menitipkan penyembuh buatmu. Kadang Tuhan mengizinkan kamu bertemu dengan orang yang salah, agar kamu bisa menghargai orang tepat yang akan datang nantinya. Jika dia mencintaimu, dia akan bersabar dengan kekuranganmu. Jika dia sungguh mencintaimu, dia juga akan bisa menghargaimu. Hai kamu yang ada di sana. Masa depan kamu tidak bergantung pada nilai sekolah. Tapi masa depanmu tergantung dari niat dan usaha. Tapi walaupun begitu, jangan sampai kamu rancu. Bukan berarti belajar itu nggak perlu. Justru sebaliknya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena belajarlah yang akan menunjukkan jalan kesuksesan. Hai kamu yang ada di sana. Teruslah melangkah, mengikuti keyakinanmu. Berhenti sejenak jika kamu lelah, tapi jangan pernah menyerah, apalagi berbalik arah. Yang akan membuat namamu besar nanti adalah kerja keras dan doa yang sepenuh hati. Bukan kesombongan dan juga bukan ego yang tinggi. Sukses itu ada pada dirimu sendiri. Kejarlah kesuksesan itu dan jangan berdiam diri. Cintailah dirimu, cintailah keluargamu, cintailah pekerjaanmu. Maka kebahagiaan akan selalu bersamamu. Dan berjanjilah kepada saya bahwa apapun juga yang terjadi, kamu akan selalu maju dan tidak menyerah. Karena kamu layak untuk bahagia. Pesan ini saya buat untuk kamu. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Don't give up easily. And most of all, don't give up on Him. Touching heart, changing life. Mary Riana. Orang kalau mau sukses harus punya mindset, pola pikir. Pola pikirnya harus positif, maju, optimis, itu mindset. Ya, bisa jadi nih, dua orang dengan kalian yang sama. Dua orang alumni dari sekolah yang sama, nilainya sama. Kenapa satu maju banget, satu tidak maju? Di mana? Mindset, pola pikir. Ya, makanya kelolalah pikiran. Saya selalu mengatakan, pikirkan sukses kalau kamu mau sukses. Mindset penting. Mindset itu juga diwujudkan menjadi mimpi. Kita harus punya mimpi, karena mimpilah yang membuat kita nggak capek bekerja. Mimpilah yang membuat kita fokus mencapai tujuan. Kalau kita nggak punya mimpi, itu kayak kita nyetir nih. Nyetir dan kita tidak tahu tujuannya kemana.
muter, ngabisin bensin, baru akhirnya saya mau ke Adi Sucipto. Udah buang-buang waktu. Ya, jadi sekali lagi, mimpilah yang membuat orang mendrive orang untuk mencapai sukses jauh lebih cepat. Baca buku Rhonda Byrne ya, The Secret. Ya, pikirkan sukses kalau mau sukses. Law of attraction, like attracts like. Ya, kalau Anda mau positif, pikirkan positif. Itu hukumnya law of attraction yang juga disampaikan oleh Prof. Yoni Surya melalui Mestakung, semesta mendukung. Jadi kalau Anda nggak yakin, kamu nggak yakin mau sukses, nggak bakal kamu bisa sukses. Kadang-kadang kita harus bisa mensugesti diri. Besok saya harus berhasil. Besok saya harus bisa mencapai target. Besok saya harus jadi ini. Besok saya jadi itu. Katakan itu. Ya, katakanlah kepada dirimu sendiri. Tulis di dinding. Buat saya, menyerah itu tidak ada kata menyerah. Kalau kita capek, boleh istirahat sejenak. Tapi setelah itu kita kembali lagi ke track kita untuk mengejar mimpi kita. Dulu, kemana-mana itu, syuting tuh diantar almarhum papa saya. Saya dibayar honor pertama kali itu 500.000. 500.000 itu syuting. Dari Bandung ke Bogor itu naik bis. Udah 40.000. Udah menginap di hotel, 40.000 juga, 50.000 juga. Mungkin nggak cukup lah. Tapi ya itu nggak boleh menyerah. Itu adalah proses. Tidak ada hidup yang tidak melewati proses. Sampai papa saya bilang, jangan kita bekerja itu karena uang. Jangan, tapi biarlah uang yang akan datang kepada kita karena kita bekerja. Karena kalau kita bekerja karena uang, takutnya yang namanya manusia ada ambisi. Ambisi boleh, tetapi jangan berbentuk ambisi yang terlalu. Tapi jadikan itu menjadi motivasi kita. Dan juga biarlah kita naik itu step by step. Kayak saya dulu nggak pernah menyangka saya punya mobil Lamborghini, punya rumah, nggak ada. Semuanya saya jalani dengan setapak. Saya percaya banget kalau rezeki yang kita punya, kita harus bagi kepada siapapun itu. Jadi honor pertama saya satu umur 14 tahun, dapat honor dulu 500.000. Honor saya yang pertama sampai saya umur 23 tahun, saya nggak pernah tahu berapa banyak uang yang saya miliki. Semuanya saya titipin di orang tua saya semua. Saya titipin di mama saya dan saya titipin di papa saya. Saya bilang ke mereka, silakan pakai aja, nggak apa-apa, berapapun pakai. Yang penting saya mau biar buat makan aja. Itu yang saya lakukan kepada orang tua saya. Dan saya tuh baru pegang uang itu umur 23 tahun. Akhirnya mama saya bilang, udah kamu udah gede, biar kamu yang pegang uangnya. Dan waktu itu, papa saya meninggal saya umur 16 tahun. Saya pikir, wah itu akhir dari semuanya. Karena saya merasa umur saya 16 tahun, apa saya bisa menanggung ibu dan adik-adik saya. Tapi memang papa saya tuh selalu bilang, jangan takut, karena Allah itu pasti memberikan cobaan yang kita pasti bisa lewatin, asal kita ikhlas. Papa saya tuh selalu bilang, sapa setiap orang, silaturahmi itu penting. Karena Allah itu memberikan rezeki bukan hanya uang aja, tapi pertemuan, nafas kita, ketemu sama orang. Bertemu sama orang itu rezeki. Ya alhamdulillah kita dikasih umur panjang. Jadi papa saya tuh selalu bilang, kalau saya tuh pokoknya kalau ada orang dia nggak ngeliat aja bisa saya sapa duluan, bro, bisa begitu. Karena itu ajaran dari papa saya tuh, itu adalah sumber rezeki kita. Karena sehatnya kita, ketemu sama orang, siapa tahu dia nanti suatu saat kita susah, dia nolongin kita. Jadi itu adalah rezeki yang benar-benar silaturahmi itu. Kalau kita salaman, ibaratnya kita menyapa orang, kalau itu suka menitipkan rezeki dari situ. Jadi kita bantuin orang, jangan pernah takut. Pasti Allah itu akan memberikan rezeki yang luar biasa sama kita, asal kita ikhlas. Tetaplah sederhana. Kenapa? Karena ketika kamu sederhana, pasti kamu akan peka. Ya, setuju. Dan tetaplah berbudaya dalam artian cara berpikir segala macam. Karena ketika kamu berbudaya, maka kamu akan harmoni. Pergaulanmu menentukan masa depanmu. Kalau ingin punya lingkaran yang berkualitas, upgrade dirimu. Tingkatkan nilai hidupmu. Mumpung masih muda, saya mau kasih tahu gini, upgrade value seorang kamu. Kalau kamu mau dapat yang terbaik, kamu harus pastikan kamu juga memberi yang terbaik. Ada satu ungkapan Cak Lontong, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Dan untuk memulai hal yang baru, mencoba sesuatu yang lain, dan memang terkadang kita harus berani mempertaruhkan apa yang kita punya. Janganlah takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal
hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama, kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar di langkah yang kedua. Ketahuilah teman-teman, kegagalan merupakan hal pasti dalam kehidupan. Mungkin di masa depan kita akan mengalaminya. Tapi percayalah, orang-orang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang terus-menerus bangkit tanpa sedikit pun berkata ingin menyerah sampai akhirnya mereka berhasil. Tapi saya tuh punya mimpi, saya punya hope yang saya pegang dari seorang bapak ibu saya. Ibu saya itu lulusan S3, SD, SMP, SMA. Bapak saya itu dulu kerja di bank, dan sampai dia pensiun, dia nggak pernah jadi manajer. Dia selalu gagal promosi jabatan. Sampai saya selesai kuliah, beliau masih jadi pelaksana. Dan mimpinya anaknya harus jadi bos. Dan saya ngelihat, kenapa sih mama bungkusin nasi? Nasinya tuh nggak enak, kata teman-teman, aku malu. Ibu saya cuma bilang, mama cuma SMA, makanya cuma bisa bungkusin nasi. Mama pengen kamu jangan kayak mama yang cuma bisa bungkusin nasi. Kamu harus lebih dari mama. Kamu harus bisa sekolah. Kayak kamu bilang, kenapa teman-temannya mamanya S2, S3, mama kamu cuma SMA. Kamu harus jadi orang tua yang ditulis sama anaknya. Itu yang dia bilang dari saya kecil. Ada satu kejadian yang mengubah saya, dan ketika saya lihat, setiap orang tuh pasti punya trigger. Yang mungkin kalau digali lagi, trauma-trauma itu ada, yang intinya menggerakkan kita untuk melakukan suatu double effort. Ibu saya itu semua dilakuin sampai akhirnya dia sempat jadi kepala proyek, jadi mandor, dipercaya, dia nekat ngambil bisnis, pinjam utangan bank, properti juga, tapi kecil-kecilan, bangun rumah satu dijual gitu-gitu, ternyata ketipu sama rekan bisnisnya. Udah di saat itu Pak, uang pinjaman dibawa kabur. Kebetulan yang nipu namanya Pak Soleh, sayangnya dia nggak soleh. Saya tahu nih, perjalanan bisnis itu pasti ada ya Pak, ditipu orang gitu. Makanya saya tuh hari ini APDC ada nih yang mau jadi investor. Enggak, saya harus berdiri sendiri. Mau saya nggak gajian nggak apa-apa, tapi saya udah nggak bisa percaya sama orang. Karena ibu saya ditipu dan saya ngelihat banget, ibu saya tuh sebagai salah satu pemilik perusahaan di situ di akte PT-nya, ternyata abal CV, tapi abal-abal. Ibu saya diperkarakan karena si Pak Soleh ini nipu banyak orang lain Pak. Kurang ajar banget tuh Pak Soleh. Dan saya cuma inget, bapak saya cuma bilang gini, bapak saya ngambil pensiun dini dari bank, belum sempat naik jabatan, dia bilang, papa ngambil pensiun dini biar dapat pesangon buat bayar utang ibu kami. Dan dia bilang, kemarin rezeki kita 1 liter dikumpulin, ibu saya nangis minta maaf, bapak saya cuma bilang, 1 liter ini tumpah karena Allah pengen kita rezekinya cuma setengah liter. Insya Allah lebih berkah, papa mulai dari nol. Papa bikin rumah kecil, yang papa jual, kamu tetap kuliah. Berapa kali saya bilang, papa, Ana mau cuti, mau bantuin papa kerja. Bapak saya cuma bilang, enggak, papa pengen ketemu kamu di Gerana Sabah, kamu nggak boleh nyerah. Dia nyetater motornya, mobilnya dijual, dia berusaha, kayak tukangnya cuma satu, dia ikut ngecat, dia ikut kadang-kadang nyangkul dan lain sebagainya, kulitnya sampai gosong. Tapi saya cuma ingat, ini papa lakuin buat kamu karena kamu satu-satunya masuk UGM. 2 generasi nggak ada Pak yang masuk UGM. Dia cuma bilang ketemu di Geraha Sabah, that's my purpose. Dan saya tahu ini hope orang tua saya. Jadi waktu saya S1, saya waktu itu skripsi, saya ingat banget, saya bilang ke dosen saya, Prof, saya pengen lulus bulan Januari karena saya pengen lulus terbaik. Kenapa Analisa? Satu kesempatan beasiswa, saya harus jadi lulusan terbaik di fakultas ini. IPK teman saya yang IPK-nya 394 tuh banyak Pak di psikologi. Jadi saya itu bukan karena saya paling pinter dan IPK saya paling tinggi, tapi saya start lebih awal dan saya berusaha lebih keras. Pagi skripsi saya kasih sambil KKN dibantu, sore saya ambil revisiannya, dan ternyata tuh jadi mental. Sampai hari ini, ketika akhirnya saya lulus bulan Januari saya yudisium, Februari saya wisuda, ada satu hope yang saya lihat di situ dan saya ngerasa terbayar banget. Bapak saya berdiri di sayap kanan, dia melambaikan tangan ketika saya dapat penghargaan dari Pak Rektor. Bukan masalah prestasi, tapi saya lihat, that's my personal reason. Seolah dia bilang thank you. Anaknya sebagai lulusan terbaik mewakili 1.800 dari Fakultas Psikologi UGM. Dan kemarin Bapak Ibu, alhamdulillah satu impian yang barusan tercapai. Ibu saya tahun lalu sakit, diabetes dan sempat nggak bisa jalan. Terus ibu saya bilang, Mama kenapa nggak semangat berobat? Ibu saya cuma bilang, udahlah Mama udah nggak bisa sembuh lagi karena stroke. Saya bilang, kalau Mama sembuh mau apa? Mama yang ngajarin Ana tentang hope dan purpose. Mama pengen umroh. Oke? Kalau ada rezeki, insya Allah kita umroh.
Bulan Desember ibu saya stroke, Januari, Februari dia berobat rutin, Maret tiba-tiba dia bisa jalan, dia nagih umroh Pak. Dalam artian, yuk kita umroh. Waktu itu pekerjaan saya lagi sangat padat banget, dan saya bilang, Ma oke, insya Allah ada rezeki ya Ma, gimana caranya nanti kita umroh sesuai janji anak. Dan Masya Allah, tabarakallah Pak, nggak ada maksud sombong, tapi saya barusan ngejalanin suatu proses dalam hidup saya, there is a hope, ketika bulan lalu saya gandeng tangan orang tua saya, kita bertiga umroh, dan itu sangat luar biasa. Kembali pada prinsip utama sejak manusia zaman primitif, yang bisa bertahan hidup adalah yang mampu beradaptasi. Dan sekarang ketika kita semua dihadapkan pada gerak dunia yang betul-betul baru, adaptasi jadi berkali-kali lipat lebih penting, tak terkecuali juga di dunia bisnis. Karena itu keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru dan bereksperimen dengan banyak hal, itu yang akan menjadi kunci. Kedengarannya sih mudah ya, tapi sesungguhnya itu nggak gampang-gampang amat. Rata-rata kita ragu mau mencoba, alasannya beraneka ragam, takut gagal, malu apa kata orang, sudah terlanjur nyaman, lebih senang rebahan, ada 1001 alasan. Dan mereka yang berhasil adalah mereka yang tidak ragu dan lebih dulu mau mencoba. Jadi kuncinya bukan saja menunggu peluang, tapi menciptakan peluang. Gagal? Ya coba lagi. Gagal lagi? Coba cari cara lain. Lihat dan belajar apa yang berhasil di tempat lain, di negara lain. Mencari ide itu bisa dari mana aja. Keberanian mengeksekusi, itu yang akan menentukan. Masa depanmu tergantung keputusanmu, bukan karena keadaan keluargamu. Masa lalu kita tidak menentukan masa depan kita, keputusan kita hari menentukan masa depan kita. Kita tidak bisa mengubah tempat di mana kita berdiri hari ini, tapi kita bisa memutuskan kemana kita mau pergi. Mereka semua punya masalah, kita punya masalah sendiri. Berhenti menyalahkan orang tua. Masa depanmu tidak tergantung orang tuamu. Saya adalah bukti nyata. Nggak disekolahin bisa jadi. Nggak peduli orang tuamu ada duit, nggak ada duit. Nggak peduli kamu lahir di keluarga kaya atau miskin. Keputusanmu yang membuat kamu akan maju. Berhenti beralasan dan mulai bikin kemajuan. Satu-satunya burung yang berani mematuk elang adalah burung gagak. Dia berani sekali duduk di atas elang dan mematuk lehernya. Tapi elang tidak menanggapi, dia tidak membalas dan tidak juga berkelahi. Apa yang dilakukan? Elang itu membuka sayapnya dan mulai terbang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi ke atas. Semakin tinggi elang terbang, semakin sulit bagi gagak untuk bernafas. Dan akhirnya, gagak pun jatuh karena kekurangan oksigen dan si elang bisa bebas kembali. Hal yang sama pun terjadi dalam hidup kita. Gagak itu melambangkan semua tantangan kesulitan dalam hidup. Orang-orang yang seharusnya nggak berada dalam hidupmu. Segala gangguan, opini menjatuhkan, hinaan, fitnah, hal-hal yang mengusikmu. Dan kamu punya pilihan. Melawan dan berkelahi dengan cara mereka, atau menggunakan waktu dan tenaga untuk terbang lebih tinggi dan melihat gangguan itu pergi dengan sendirinya. Jadi, berhentilah membuang waktumu dengan si burung gagak. Kesulitan itu hanya akan mengganggumu ketika kamu membiarkannya mengusikmu. Tapi kesulitan itu akan hilang ketika kamu memperbesar kapasitasmu. Nanti kamu akan nangis, bukan karena salahmu. Nanti nangisnya karena Allah akhirnya mengabulkan semua doa-doamu. Sekarang bertahan ya, yang sabar ya. Sebentar lagi semuanya Allah kabulkan. Itu kuburan siapa? Suami saya. Oh, udah lama ya meninggalnya? Sudah 15 tahun saya ditinggal. Nenek nikah lagi? Enggak. Kenapa? Saya sangat mencintai almarhum suami saya. Kata orang, cinta itu hidup semati. Jadi kalau salah satunya udah mati, boleh cari lagi yang lain. Iya betul, tapi saya hanya khawatir saja. Khawatir kenapa? Saya hanya ingin ketemu suami saya nanti di surga. Makanya saya tidak mau menikah lagi. Yakin bakal ketemu lagi di surga? Insya Allah, di surga nanti saya ingin jadi bidadari untuk suami saya. Itu ya, apapun kita ya, sebenarnya kuncinya cuma satu. Kita nggak bakalan sukses karena diri kita sendiri. Kita pasti bisa sukses itu karena satu, yang pertama tuh didoain sama keluarga dan didoain sama banyak orang. Makanya gue tuh seneng banget berteman sama banyak orang, menyapa sama banyak orang, silaturahmi sama banyak orang. Jadi
Jadi di saat saya terpuruk dan saya bingung mau ngapain, saya lihat cerita-cerita sukses banyak orang. Karena untuk menjadi sukses itu adalah perjalanan yang panjang dan tidak mudah. Mudah menjadi kaya menurut saya itu nggak mungkin. Karena untuk kita bisa benar-benar berdiri di sini kuat itu prosesnya panjang sekali. Justru yang benar adalah cerita-cerita orang sukses yang emang berdarah-darah dulu, karena memang itu yang harus kita rasakan dulu, merasakan kegagalan berkali-kali, bangkit dari keterpurukan. Nah, akhirnya cerita-cerita baik dan cerita-cerita sukses dari mereka mempengaruhi saya untuk berdiri terus, maju terus. Dan itulah kenapa gunanya saya menggunakan sosial media saya, datang ke acara sekarang untuk sharing cerita, karena saya berharap juga cerita saya bisa membangkitkan mindset kalian, bisa membuka perspektif kalian tentang banyak hal. Aku punya prinsip hidup gini, saat kita berada di posisi nyaman, kita kalau lagi di atas, kita kan tinggal menunggu jatuh dan sakit. Makanya supaya kita nggak jatuh, kita turun ke bawah, kita cari lagi sesuatu untuk kita naik lagi ke atas. Saat kita di atas, kita cari lagi turun ke bawah, nanti kita cari lagi naik. Supaya kita tahu cara turun. Kalau kita nggak tahu cara turun, jatuhnya terlalu sakit dan kita nanti lupa lagi caranya untuk naik. Gue mau cerita tentang satu momen yang mengubah hidup gue. Jadi ada momen dalam hidup gue, namanya kena deh. Kena deh mengubah hidup gue. Jadi cuma ada Panji sebelum kena deh dan Panji sesudah kena deh. Panji sebelum kena deh, rakyat jelata, manusia biasa, ya kayak lulu pada inilah. Setelah kena deh, gue jadi seorang entertainer. Terbuka peluangnya untuk banyak hal, termasuk sampai bisa stand up seperti ini. Nah, cerita ini adalah tentang kenapa gue bisa dapat pekerjaan itu. Kena deh adalah sebuah acara dari Kanada, judulnya Oblivious. Haknya dibeli sama sebuah PH di Indonesia, di Jakarta. Mereka mau bikin, mereka nyari presenternya. Syaratnya 3. Pinter ngomong, pinter improvisasi, dan tidak terkenal. Karena kan harus nyamar jadi berbagai macam pekerjaan. Castinglah penyiar-penyiar radio se-Jakarta, Bandung dan sekitarnya juga. Saat itu gue siaran di lantai 8 Sarinah Tamrin. Satu lantai 8 ikutan casting, kepada tahu tuh. Gue gak tahu karena gue baru datang dari Bandung, masih ngambil job MC yang menurut hard rock gak hard rock banget. Gue dibilang sama teman gue anak hard rock, ngapain sih ngambil job itu, malah muluin deh, itu gak hard rock banget. Gue bilang, abis job yang hard rock banget gak ada yang ke gue, jadi gue terpaksa ngambilin kayak gini-gini. Ya jadi semuanya para casting, gue gak. Setelah berapa minggu, talent coordinator namanya Tasya ditanya sama bosnya, bos PH-nya, gimana? Udah casting? Udah. Dapat belum? Gue ada satu penyiarnya lagi gue cari tapi belum dapat. Kasih gue 1 minggu, gue mau cari dia. Oke kata bosnya. Seminggu dia casting, penyiar-penyiar pada di casting. Seminggu kemudian bosnya nanya, gimana? Udah dapat belum? Belum, gue masih butuh 1 orang lagi. Bosnya nanya, siapa sih ini 1 orang yang lu cari-cari? Ada namanya Panji Pragiwaksono, dia pas banget untuk acara ini. Kasih gue 1 hari. Bosnya bilang, lu punya 1 hari. Kalau 1 hari gak nemu, kita akan jalan dengan yang kita punya. Dalam 1 hari, Tasya dapat nomor gue di casting, gue diterima, gue bawain kena deh, hidup gue berubah. Nah, gue tahu cerita ini ketika setahun selesai syuting kena deh. Jadi kena deh cuma setahun, gak diperpanjang sama TV-nya. Terus kami kayak makan-makan perpisahan gitu. Dalam perpisahan itu si Tasya cerita barusan. Terus gue kaget, berarti lu waktu itu lu ngotot banget pengen gue. Iya, gue nyari-nyari. Gue bilang, kenapa lu pengen gua, kenapa harus spesifik gua? Terus dia bilang, karena gua dulu pendengar setia lu di Bandung. Dulu gua tahu, di Rock FM Bandung lu pernah bawain sebuah acara namanya To Where You Are. Mirip banget kayak kena deh, makanya gua tahu lu bisa. To Where You Are itu untuk yang belum tahu, kayak program semi reality show, di mana gue turun ke jalan, handphone gue nyambung ke handsfree-nya nyambung ke ruang siaran. Terus gue kadang-kadang jadi sosok jadi orang buta, kadang-kadang sosok jadi orang bule Singapura, semi reality show. Yang diajak ngomong gak tahu kalau dia lagi on air. Nah, kita stop dulu cerita sampai situ. Tasya bilang dia pendengar setia gua. Makanya dia tahu gue pernah bawain acara radio itu. Berarti ada satu momen di mana dia gak sengaja dengerin gue untuk pertama kalinya. Dia lagi ganti-ganti frekuensi, ketemu siaran gue. Kebetulan siaran gue bagus. Terus dia putuskan, gue dengerin deh setelah lagu. Masih bagus. Terus bilang, gue dengerin deh sampai dia selesai siaran. Masih bagus. Besok dia dengerin lagi, masih bagus. Terus dia bilang, gue dengerin seminggu. Seminggu dengerin gue siaran, dia masih suka. Terus bilang, gue jadi pendengarnya Panji. Dan jadi pendengar setia. Tapi bayangin gimana kalau waktu dia lagi ngutak-atik frekuensi, ketemu gue siaran pertama kali,
Dan saat itu, gue siarannya jelek karena gue males-malesan, karena gue gak disiplin, karena gue mut-mutan. Siaran gue jelek dan mungkin gak dia akan dengerin gue lagi setelah lagu. Mungkin gak dia dengerin sampai akhir siaran. Mungkin gak dia dengerin selama seminggu. Mungkin gak dia jadi pendengar gue, apalagi pendengar setia gue, gak mungkin. Gue baru ngeh bahwa hidup gue ternyata ditentukan dalam 1 buah 5 menit. Penyiar kan kalau siaran tuh 3-5 menit. Yang kalau ternyata 5 menit itu gue jelek, hidup gue gak kayak sekarang. Banyak orang nanya, Panji kenapa ada yang sukses dan ada yang enggak? Kadang-kadang gue berpikir, kita sering banget menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepada kita. Karena penontonnya dikit, karena yang nonton gak penting, mungkin bukan orang-orang jawabannya penting. Padahal, waktu gue siaran, gue kan juga gak tahu bahwa pendengar gue, seorang mahasiswi Unpad, suatu hari akan megang sebuah jabatan di sebuah PH yang ngasih gue kerjaan yang mengubah hidup gue gak tahu itu. Tapi gue disiplin. Gue tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Bayangin. Berapa sering kita membiarkan sebuah 5 menit kesempatan lewat begitu aja. Padahal harusnya di depan 50 orang, di depan 5.000 orang harusnya sama aja. Di depan orang dengan jabatan penting, di depan orang pengangguran harusnya sama bagusnya. Kita suka gak nyangka, kita yang membiarkan kesempatan emas itu berlalu begitu aja. Makanya apapun pekerjaan lu, apapun yang lu kerjakan, apapun yang jadi dunia lu, ingat baik-baik pesan ini. Jangan pernah sia-siakan setiap 5 menit kesempatan yang diberikan kepada lu. Karena lu gak akan pernah tahu, bisa jadi 5 menit itu justru yang akan mengubah hidup lu selamanya. Selamat berjuang, terima kasih. Pendapatan orang sukses tidak tergantung dari satu penghasilan. Ingat itu baik-baik. Jadi kalau penghasilan lu masih dari satu penghasilan, misalnya lu kerja di kantor, penghasilan lu hanya dari kantor itu doang, artinya Anda tidak bisa jadi orang kaya. Oh, tapi direktur bank tertentu gajinya besar sekali. Ya, tapi kalau dia udah jadi direktur dengan gaji besar sekali, pasti dia punya bisnis lain juga dari penghasilan yang dia lakukan. Orang sukses tidak mengeluarkan uang untuk barang yang dia tidak pakai atau tidak ada gunanya. Orang yang ngeluarin duit buat barang yang dia tidak pakai bukan orang kaya tapi orang sombong. Karena kalau lu ngeluarin uang buat beli barangnya nggak lu pakai, hanya untuk impress orang lain, satu saat lu harus menjual barang yang akhirnya lu pakai. Coba Anda perhatikan ya, kenapa itu ya, begitu jenazah itu meninggal, seseorang itu meninggal gitu ya, jenazah ini andai kata bisa bangkit lagi, amal pertama yang pengen dia lakukan apa? Semua sepakat sedekah itu. Aneh kan? Kenapa nggak tahajud? Kenapa nggak umroh coba? Andai kata aku bisa bangkit lagi, aku akan umroh. Ada nggak gitu? Nggak ada hadisnya. Dia cuma apa? Sedekah. Kenapa sedekah? Orang jarang tahu nih, kalau kita sedekah itu panennya berkali-kali, bukan sekali. Ya, kita mungkin anggap sepele. Kita kasih nih 50.000 nih, ya. Akhirnya apa? Dia beli pensil, beli pena, beli buku. Bisa sekolah dia. Dia sekolah, kita dapat pahalanya. Gara-gara buku itu dia tamat SD, kita dapat pahalanya. Karena dia tamat SD, kemudian bisa masuk SMP, kita dapat lagi pahalanya. Terus kuliah, akhirnya dapat kerja. Sekian persen, ya, ada wasilah kita di sana. Ente bisa kerja, wasilah dari aneh. Ada terus itu. Oke, sampai akhirnya dia kerja, dia bisnis, menafkahi keluarganya, kita dapat terus. Terus dari situ akhirnya dia apa? Nyuruh anaknya sholat, nyuruh anaknya ngaji, kita terus. Ya, bisnis kalau nggak investasi, kemudian berbagi. Tapi kita uangnya pas-pasan masih, Bo. Ada orang kaya, ada orang miskin. Siapa yang lebih urgent untuk berbagi? Siapa yang lebih urgent untuk bersedekah? Orang miskin atau orang kaya? Orang miskin lebih urgent untuk bersedekah, tahu nggak? Orang kaya nggak sedekah, tetap kaya dia. Bener nggak? Cuma hartanya nggak berkah, itu aja. Tapi tetap kaya dia. Orang miskin nggak sedekah, makin nyungsep dia, tahu nggak? Nyungsep, gitu. Kena utang, kena rentenir, makin nyungsep dia. Ada nggak dalilnya? Ada. Sesiapa yang disempitkan rezekinya, hendaklah menafkahkan sebagian hartanya. Itu ayat bukan hadis. Jadi siapa yang sempit, siapa yang miskin, siapa yang susah, disuruh sedekah harta. Biar apa? Biar keluar dari kesempitannya. Kebanyakan kita nunggu lapang baru sedekah, makin susah hidupnya. Nunggu lapang baru ngasih orang tua, makin susah hidupnya. Sedang sempit kasih ke orang tua, sedang sempit sedekah, biar keluar dari kesempitannya. Seorang muslim tidak mungkin dia kekurangan uang. Dia berbakti, berbalas. Dia sedekah, berbalas. Dia silaturahim, berbalas.
Dia senyum berbalas, dia donor darah berbalas, betul? Dia duha berbalas, ya? Dia tahajud, balasannya lagi. Di mana masuknya kemiskinan? Saya mau tanya coba. Oke? Di mana masuknya kemiskinan coba? Kecil kemungkinan ya dia untuk miskin. Ya? Kok orang-orang bisa sukses? Bagaimana cara sukses? Jadi orang sukses itu harus rajin bekerja. Dan juga jangan lupa berdoa. Dan juga jangan lupa jujur. Dan jangan lupa juga sayang kepada orang tua. Dan minta ridho barokah dari orang tua. Itu intisarinya. Wanita kuat itu karena mereka sudah terbiasa mandiri dan sendiri. Mereka sudah terbiasa melewati semuanya dengan sendiri, sampai mereka nggak punya pilihan. Betul. Akhirnya mereka kuat dan mereka menjadi tegar dan kuat untuk melewati apapun. Gue udah pernah lewatin. Dari anjing kita belajar bahwa senajis-najisnya mulut anjing masih bisa dicuci dengan air sebanyak 7 kali. Tapi bila mulut manusia yang melukai hati, air mana yang bisa mencuci? Singa sama serigala, yang raja hutan yang mana? Singa. Singa, oke. Yang lebih kuat yang mana? Singa. Singa. Singa sama serigala, yang lebih serem yang mana? Singa. Lebih besar yang mana? Singa. Singa semua ya, bukan serigala ya. Iya. Oke. Tapi kenapa kita nggak pernah lihat serigala di dalam sirkus? Ya juga. Yang kita lihat singa di dalam sirkus. Karena scientifically proven, serigala itu salah satu hewan yang paling tidak bisa diatur dan punya harga diri paling tinggi dibandingkan hewan-hewan lainnya. Itu artinya, gua nggak peduli. Lu mau kuat, lu mau punya pengaruh, lu mau kaya flexing-flexing dimanapun. Kalau lu nggak punya harga diri, tempat lu di sirkus. Hidup yang menurut dirimu itu gini-gini aja, bisa jadi dia adalah cita-cita dalam hidup seseorang. Lu yang merasa hidupnya kok segini-segini aja, ternyata itu adalah cita-cita orang untuk sampai pada titik dimana yang lu bilang segini-segini aja. Karena itu kita diajarkan untuk melihat ke bawah agar kita mudah bersyukur atas apa yang kita dapatkan hari ini. Sesekali aja melihat ke atas untuk memotivasi diri kita agar kita bisa terus tumbuh menjadi lebih baik setiap harinya. Akan ada satu masa dalam hidup setiap hamba merasakan satu persoalan yang seakan-akan beban berat yang dipikul sampai merasa kesulitan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapapun itu, kalau ada yang sedang merasakan itu, yakinlah kata Allah, pada saat itu sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajatnya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk mencapai sesuatu yang istimewa yang belum pernah diraih. Untuk menciptakan masterpiece. Masterpiece diambil dari kata master. Terlebih dahulu kita harus menjadi seorang yang master di satu bidang saja. Saya selalu mengajak kita semua untuk jangan berpindah-pindah bidang. Fokus mengerjakan satu bidang. Apabila kita mengerjakan hal yang sama selama 1 tahun, kita akan terbiasa. Kalau kita kerjakan hal yang sama selama 2 tahun, kita akan menjadi ahli. Kita mengerjakan hal yang sama selama 3 tahun, kita akan menjadi pakar. Tapi lewat 5 tahun Anda kerjakan hal yang sama, Anda akan menjadi master. Sebuah buku yang dikarang oleh Malcolm Gladwell dengan judulnya adalah Outliers. Dikatakan bahwa ternyata semua orang sukses, mereka punya satu faktor X, yaitu faktor 10.000 jam. Ketika seseorang mengerjakan segala sesuatu selama 10.000 jam, maka dia akan menjadi seorang master. Dalam memperjuangkan hidup ini, ada kalanya kita lelah, ada kalanya kita merasa tidak mungkin. Sampai kadang kita merasa bahwa Tuhan tidak pernah lagi berpihak kepada kita. Masalah demi masalah, ujian demi ujian. Orang-orang yang dulu memuji kita kini mulai menghina kita. Orang-orang yang dulu dekat kini mulai menjauh. Orang-orang mulai menjatuhkan dengan kata-kata yang menyakitkan. Hidupmu mulai berantakan
Mimpi yang dulu kamu bangun mulai memudar. Kamu patah, kamu kehabisan tenaga. Kamu merasa kehilangan harga. Kini kamu seorang diri dalam kegelapan tanpa teman. Semua sudah memandang kamu sebelah mata. Bahkan orang-orang yang kamu cintai mulai kehilangan kepercayaan. Dan sekarang kamu berada di titik yang paling rendah. Kawan, hatimu boleh patah, matamu boleh basah, tapi kamu jangan pernah menyerah. Kamu akan mampu hadapi semuanya karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya tahu ini tidak akan mudah. Saya tahu saya cuma bisa bicara tanpa melihat betapa susahnya dirimu. Tapi siapa lagi yang bisa membuat dirimu bangkit? Tidak ada. Tidak ada satupun. Yang bisa membuat dirimu bangkit dan berdiri adalah dirimu sendiri. Orang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, atau kenyamanan. Tapi mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, hinaan, dan air mata. Menjadi luar biasa itu selalu butuh waktu, kawan. Tidak ada yang instan. Kamu harus mengalami kesakitan, karena kesakitan yang akan membuat kamu lebih kuat. Kamu harus mengalami kelelahan, karena kelelahan hanya dimiliki oleh orang-orang yang mau berjuang. Karena sang pemalas tidak akan pernah merasakan lelahnya berjuang. Kamu harus mengalami hinaan, karena hinaan yang akan membuat kamu dewasa. Sehingga pada saat kamu sukses nanti, kamu akan sukses secara mulia tanpa menghina orang lain. Bangkit dan kembalikan percaya dirimu, karena tidak ada yang bisa menolong dirimu dari keterpurukan kecuali dirimu sendiri. Seekor burung yang hinggap di pohon tidak pernah khawatir akan rantingnya yang patah. Karena kepercayaannya bukan terletak pada ranting, tapi dia selalu percaya terhadap sayapnya sendiri. Para pemenang tidak pernah menjadi lemah terhadap semua masalah, karena dia selalu percaya bahwa sukses atau tidaknya dia tergantung pada dirinya sendiri. Percayalah, Tuhan selalu menciptakan masalah, selalu beserta solusinya. Kegagalan yang terjadi akan membentuk kamu menjadi pribadi yang lebih kuat. Sukses bukan tentang uang, mobil, ketenaran, atau rumah yang besar. Tapi sukses adalah bagaimana kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kamu akan jatuh berkali-kali menuju jalan kesuksesan. Tapi yang paling penting adalah bukan pada saat kamu jatuh, tapi bagaimana kamu bisa bangkit lagi pada saat kamu terjatuh. Dan ketika kamu bangkit, percayalah, kamu akan lebih kuat dari sebelumnya. Kamu boleh capek, kamu boleh sakit, kamu boleh menangis, tapi jangan sampai kamu mengizinkan kata menyerah masuk di kepala kamu. Jika kamu memilih berhenti dan menyerah, kamu tidak akan pernah merasakan betapa hebatnya dirimu. Jangan pernah ragukan dirimu, karena Tuhan tidak pernah meragukan kamu. Terima kasih. Kalau masih muda, menunda kesenangan terlebih dahulu. Sabar, jadi jangan tampak kaya di awal-awal, tapi tuanya sengsara. Jadi lebih baik di awal itu disiplin menyisihkan. Terima duit berapapun sisihkan, terima duit berapapun sisihkan. Terus investasi yang paling menghasilkan adalah investasi leher ke atas. Belajarlah segala macam investasi. Orang-orang yang kaya, itu uangnya kerja, bukan dia yang kerja. Iya. Jadi saya tidak akan pernah bangun ini, saya tidak pernah punya mobil Rolls Royce, tidak pernah punya hal-hal yang ini mau keliling dunia, enggak. Sebelum pasif income saya cukup untuk membiayain. Jadi sabar, sabar dan disiplin, sadis. Apa bedanya orang tegas dan kejam? Silakan jawab. Jadi jangan dicampur adukkan. Orang tegas, dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. That's tegas. Itu orang tegas.
Nggak mungkin orang tegas tuh kejam. Kejam di mata orang salah. Jujur, untuk menjadi orang tegas tuh nggak gampang, Pak, Bu. Saya harus tahu nih mana yang benar dan mana yang salah. Tapi orang kejam, dia nggak peduli itu benar atau salah, dia tabrak demi kepentingannya. Orang tegas, dia nggak punya kepentingan, tapi kepentingan bersama. Jadi dia tahu nih, goalnya mau kemana. Resikonya menjadi orang tegas, pasti dibilang kejam. That's always nggak apa-apa. It's okay. Jangan bergaul di lingkungan yang tidak menghormati Anda. Jadi kalau orang bertanya, mengapa kok orang sulit menghormati saya? Jangan bergaul di situ. Karena pergaulan yang baik itu pergaulan yang satu, merayakan kebaikan kita. Jadi kalau kita bergaul di satu lingkungan yang mudah tepuk tangan kalau kita sukses, mudah menyemangati kalau kita punya rencana, mudah mendukung ide, itu pergaulan yang dipilih. Jadi kalau kita bergaul di lingkungan yang tidak menghormati kita, itu salah pilih pergaulan. Berarti berada di lingkungan yang salah itu seperti memboroskan tenaga kehidupan kita. Untuk apa memperbaiki orang yang tidak menghormati kita? Pergi, tinggalkan. Pilih orang-orang yang mensahabati kita dan yang kita sahabati. Kamu mau bahagia? Kalau kamu fokus kepada diri, kamu akan hidup kekurangan. Tapi kalau kamu fokus memberi, hidupmu penuh kelimpahan. Saya hari ini masih bekerja lebih dari 14 jam satu hari. Zaman dulu saya bekerja 18 jam satu hari, tidak ada Sabtu Minggu. Jadi gak ada kata sukses itu seperti membalik telapak tangan. Bullshit. Ya, jadi harus kerja keras, teliti, ulet, detail, perfeksionis, ya, gak gampang menyerah. Itu adalah satu prasyarat yang wajib hukumnya untuk menjadi seorang entrepreneur yang luar biasa. Gagal masalah biasa, jangan jadi generasi galau. Kita tuh kadang cuman yang kita butuhin tuh cuman kayak tenang, duduk istirahat bentar, terus lo liat ke belakang kayak gue udah jauh banget nih perginya nih, yuk apresiasi dikit yuk gitu. Gue tuh sempet banget mikir yang kayak gue tuh ngakuinnya buat siapa sih, gue memang pengen ya gitu. Dan juga apakah ini yang terbaik buat gue, gak juga gitu. Terus gue pikir-pikir lagi, yang buat gue akhirnya memutuskan untuk mengutamakan kebahagiaan gue itu pas gue pikir kayak kalau misalnya gue paksain nih, apa sih baiknya buat gue gitu. Kerja itu memang capek, kerja itu emang melelahkan, tapi akan jauh lebih capek ketika kita tidak punya kerjaan dan kita masih bergantung sama orang lain untuk kita bisa makan. Percayalah, masa remaja itu masa yang menyenangkan justru karena kalian belum dipaksa memutuskan kemana akan melangkah. Belum diharuskan berhasil, ada banyak waktu menjajal kemungkinan, masih banyak kalah yang boleh dilalui. Jadi jangan membatasi diri terhadap keahlian dan potensi. Yang menarik hati silahkan dicoba, yang nyaman di hati mari diasah. Kamu tidak akan tahu bakat apa yang nantinya menjadikanmu bintang. Dan tentu, bintang yang selayaknya bintang adalah yang menerangi sekitar. Kayak kita punya anak. Anak-anak tuh kalau masih kecil, kita marahin gitu ya. Ya dia nurut karena takut. Tapi kalau anakmu sudah besar, lupakan saja. Anakmu remaja, Anda kalau tidak punya hubungan sama anakmu dan yang Anda lakukan hanya perintah-perintah marah-marah, Anda akan kehilangan anak-anak Anda. Makanya nggak heran anak-anak tuh kabur dari rumah. Anak-anak lebih cari temennya daripada orang tuanya. Anak-anak nggak mau terbuka sama kita. Yang kita harus lakukan adalah bangun hubungan. Ajak anak makan, punya waktu ngobrol sama anak. Jangan bahasa yang sok rohani melulu. Udah berdoa? PR gimana PR? Udah bikin? Omongan emak-emak dan bapak-bapak tuh gak laku kalau anak udah gede. Mereka bosen.
You know, saya cerita pengalaman saya. Anak-anak saya sebel tiap kali saya bilang gini, udah makan belum? Udah mandi belum? Kenapa mandi malam-malam? Udah bikin PR belum? Dia curhat, dia bilang, oh you say cuma merintah. Why can't you be my friend? Dia bilang gitu. Kenapa mama gak bisa jadi teman saya? Akhirnya saya rubah cara ngomong saya. Ini dasar emak-emak nahan lidah susah. Saya mulai bilang, hi, how are you? I miss you. Gak ada kata-kata lain. Dia bilang, I miss you too. Saya bilang, I love you too. Terus karena saya gak ada bahan, saya nanya, cerita dong sama mama. Tell me, what did you do all day? Dia mulai cerita, dia ngapain. Terus diem. Kamu gak mau cerita apa-apa sama mama? Terus dia bilang gini, mau cerita apa? Sometimes kita gak punya kosakata lagi, tapi paling gak kita berusaha. Saya bersyukur punya anak cowok yang kebalikan dari cicinya, suka cerita sama saya. Menyenangkan sekali kalau berduaan sama dia tanpa papanya. Dia bisa cerita apa saja karena dia gak takut sama saya. Jadi dia bisa cerita, dia pernah naksir cewek, dia cerita. So cool, you know. Dan waktu orang tuh punya hubungan sama kita dan mereka percaya sama kita. Dan mereka tahu bahwa kita sayang sama mereka. Ngasih tahu apa-apa tuh jadi gampang. Amin. Kenapa makin kita dewasa, makin kita nggak butuh pertemanan, circle kita makin kecil, dan mungkin sahabat cuma 1 atau 2 orang. Karena makin kita dewasa, kita makin tahu terlalu banyak orang, terlalu banyak drama. Ya, mungkin nilai pelajaranmu jelek, tapi jangan jadi pengecut yang berhenti di situ. Otak boleh lambat, tapi kalau value dan mindsetmu kuat, kamu bakal ngalahin mereka yang cuma pintar di atas kertas. Tingkatin skillmu sekarang atau jadi pecundang selamanya, pilihan ada di tanganmu. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Jangan berpikir uang dulu, itu penting. Jangan berpikir uang dulu. Kalau berpikir uang dulu, biasanya nanti kerjaannya nggak jadi. Uangnya nggak dapat, kerjaannya nggak jadi. Ya, tapi berpikirlah kerjaan dulu, hasilnya bagus, maka uang akan datang kepada Anda. Salah satu mentor saya juga berkata, hidup itu seperti 2 cangkir teh. 2 cangkir teh atau 2 cangkir kopi. 1 teh pahit, 1 teh manis. Mana yang kamu mau habisin dulu? Atau manis? Enggak lah. Nih, gue incernya manis nih. Manis kan? Manis. Kalau kita terbiasa minum teh manis dan itu udah habis, sekali setetes teh pahit rasanya gimana? Gitu tuh pahit. Pahitnya luar biasa kan? Pahitnya luar biasa kan? Cuma setetes doang. Dan tetap kamu harus habiskan. Karena itu kuota dan jatahmu. Kamu tetap harus habiskan. Kamu terbiasa manis. Tapi sebaliknya, kalau kamu terbiasa minum yang pahit, kamu udah habiskan kuota kepahitan hidupmu. Setetes kuota manis, tetap kamu harus. Manisnya itu lebih manis daripada yang kamu biasa manisnya luar biasa. Jangan rendah diri dengan kawan-kawan yang sudah lebih dulu bersinar. Seperti langit yang lapang membentang. Dunia masih cukup menampung banyak bintang. Menanti kamu yang punya keberanian. Kita dalam lautan yang beda Bapak Ibu. Saya memang bukan employee, saya entrepreneur. Bapak Ibu bisa aja bilang, Mbak Ana ngomong gitu gampang, enak ya hidupnya. High risk. Bapak Ibu tahu nggak, pada saat awal pandemi, saya itu ngambil cicilan pindah kantor. Tadinya ruko jadi punya kantor, tapi saya kredit 10 tahun. Awal saya kredit 2019, tiba-tiba pandemi 2020. Kerjaan saya di cancel 3 bulan ke depan. Saya baru rekrut karyawan. Yang terjadi pada saat itu saya pengen berhenti Pak. Rasanya saya nggak sanggup nih, cicilan 10 tahun Pak. Umur saya waktu itu waktu ngambil kredit itu masih belum ada 30 kalau nggak salah. Ya early 30 lah. Tapi ketika saya tanya, analisa dari awal ketika kamu membangun hal ini, you dedicate yourself to learn, untuk belajar. Jadi pada saat saya berpikir bahwa high risk, ya saya high freedom Pak. Bapak Ibu bisa lihat entrepreneur itu high freedom. Tapi bedanya Bapak Ibu ketika sekarang ini Anda adalah seorang pegawai, ya low risk, tiap bulan aman.
tapi low freedom. Tinggal pilih mau yang mana. Dan pertanyaan yang sering muncul adalah, Mbak Ana kalau jadi entrepreneur bisa nggak jadi employee? Belum tentu. Sama, employee jadi entrepreneur belum tentu. Tapi bisa kalau dia punya satu mindset yang sama. Nah, saya pengen seperti yang Mbak Ayu sampaikan tadi, keluar dari ruangan ini, mau dimanapun Bapak Ibu berkarya, coba legacy apa yang mau Anda sampaikan? Saya tahu saya sedih, saya tahu saya sakit sekali, tapi saya tahu saya akan lewati ini. Saya yakin saya bisa lewati. Oke, saya sedih, nggak apa-apa saya sedih sekarang, tapi saya yakin saya akan lewati ini semua. Wow. Itu yang membuat saya perlahan-lahan kuat tuh, Bang. Gini, kayak kau tuh naik kapal, kau tidak kenal nahkodanya, tapi kau percaya kau akan sampai di tujuan. Kau naik pesawat, kau tidak kenal pilotnya, tapi kau yakin kau sampai di tujuan. Nah, kau di kehidupan ini, kau kenal Tuhanmu, kau tahu Dia itu, tapi kenapa kau ragu kau sampai di tujuanmu gitu. Itu saya. Anak muda harus punya cita-cita, harus punya tujuan. Cita-cita bisa berubah nggak? Bisa, nggak apa-apa. Berubah nggak apa-apa, tapi harus punya. Jangan hidup tanpa cita-cita, hidup tanpa tujuan, itu sayang banget gitu. Jadi harus punya cita-cita, harus punya tujuan, oke? Harus berani untuk bermimpi besar. Kenapa? Karena mimpi yang besar inilah yang akan memampukan gitu. Justru karena saya punya cita-cita tinggi, akhirnya saya mencari cara untuk menuju ke sana. Akhirnya tadinya nggak mampu, saya jadi belajar, akhirnya kita jadi dimampukan. Mimpi itu akan menggerakkan kita, mimpi itu akan memampukan kita gitu. Jadi makanya penting banget berani bermimpi besar. Dan nggak peduli berapapun usia kalian ya, kalian masih belasan, 20, 30, 40, 50, tetap harus punya mimpi. Jangan pernah bergantung sama orang lain, karena at the end of the day cuma kita yang ada buat diri kita sendiri aja gitu ya. Jadi selagi kita masih banyak tenaga, masih muda, kita harus coba melakukan apapun lah, bekerja, terus melakukan kreativitas apapun atau melakukan apapun di luar comfort zone kita supaya kita bisa menikmati hasilnya suatu hari nanti. Ikan mencintai air, namun air merebusnya. Daun setia pada angin, namun angin menggugurkannya. Manusia menggantungkan hidup pada tanah, namun tanah menguburnya. Kamu mencintai seseorang, tetapi dia justru melukaimu. Lalu kamu mulai bertanya, mengapa dunia begitu kejam? Tapi coba tingkatkan kesadaranmu. Bukan air yang merebus ikan, melainkan api yang mendidihkan air. Bukan angin yang menggugurkan daun, tetapi musim yang memutuskannya. Bukan tanah yang mengubur manusia, tapi kematian yang menjemputnya. Dan bukan cinta yang menyakiti, melainkan ego yang merusaknya. Seringkali, kita menyalahkan hal yang terlihat, tanpa menyadari akar dari segalanya. Kita menyalahkan cinta, padahal yang membuat luka adalah harapan yang berlebihan. Kita menyalahkan takdir, padahal yang terjadi adalah konsekuensi dari pilihan. Kita menyalahkan orang lain, padahal yang menyakitkan adalah ekspektasi yang kita ciptakan sendiri. Maka, sadarilah, jangan biarkan dirimu terjebak dalam kesedihan tanpa makna. Lihat lebih dalam, pahami lebih luas. Karena bukan dunia yang kejam, tapi pemahaman kita yang masih terbatas. Mimpikan, pikirkan, ucapkan, lakukan konsisten. Sederhana, tapi kebanyakan orang tidak melakukan itu. Ketika mimpi kita pikirkan, mimpi itu berubah bentuk, jadi rencana. Ketika rencana kita ucapkan, rencana berubah bentuk lagi, jadi komitmen. Ketika komitmen kita lakukan, komitmen berubah lagi, jadi kenyataan. Satu langkah lebih dekat menjadi kenyataan. Ragu tentang masa depan, ragu mau jadi apa besok, ragu tentang mimpi-mimpi yang dulu dibangga-banggakan, ragu pada semua tentang dirimu. Padahal, waktu kita kecil dulu, kita sama sekali gak pernah takut akan mimpi-mimpi dan cita-cita kita. Kita berani dengan lantang meneriakannya. Aku ingin jadi dokter. Aku ingin jadi pemain bola nomor 1 di dunia seperti Kapten Tsubasa. Aku ingin jadi polwan. Aku ingin jadi pengusaha. Aku ingin jadi presiden. Aku ingin jadi... ya, banyak lah ya. Kemana perginya semua mimpi dan cita-cita waktu kecilmu itu? Hilang? Atau tampak mustahil?
Atau kemana perginya semua keberanianmu untuk mewujudkan mimpi dan cita-citamu? Jawab jujur deh, sebenarnya yang pergi dan hilang itu bukan mimpi dan cita-cita kamu kan? Yang pergi dan hilang adalah keberanian, kepercayaan diri, tekad, harapan yang kamu miliki sebelumnya kan? Kita tuh hidup cuma sekali gitu, nggak mungkin ada 2 kali. Jadi nikmatin aja setiap proses di hidup kamu. Berat pasti berat, tapi ketika kamu bisa berhasil melaluinya, kamu akan punya satu kekuatan yang oke, gue bisa ternyata. Jadi ketika ada masalah yang lebih berat lagi, kamu nggak akan putus asa, kamu nggak akan cepat nyerah gitu. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur? Anda pasti berpikir bisnis besar tuh mulai pertama dari modal. Salah. Saya mau wrong. Keliru. Ya, sekarang gini deh. Kalau Anda nggak punya pengalaman bisnis, saya berikan Anda modal awal 100 juta. Anda mau bikin apa? Pasti pikiran pertama Anda, wah saya mau gini, saya begitu. Ujung-ujungnya saya mau mendirikan tempat, bikin toko, sewa, keren gini. Anda belum bisnis sudah rugi. Salah. Ya, saya tegas di video ini. Keliru. Nomor 1 yang harus Anda bangun, ya ingat ya, tips saya kali ini ya. Nomor 1 kalau Anda mau membangun bisnis besar, nomor 1 Anda harus bangun yang namanya customer base atau basis customer. Ingat ini. Ada anak baru lulus SMA, nilainya jelek sekali, dikatain bodoh sama teman-temannya. Jadi dia frustasi, depresi, dan dia nggak mau lanjut lagi kuliah. Ibunya ngomong ke anak ini, "Nak, sebelum kamu mengambil keputusan apapun, tolong ikutin ibu 1 kali aja." "Apa?" kata anaknya. "Coba kamu tes IQ kamu." Anaknya ikutin tes IQ. Dan hasilnya dibuka di rumah, ternyata nilai IQ-nya di atas 150. Akhirnya itu merubah dia kuliah lagi, dia kerja, dia sukses bikin bisnis, sukses sekali. Dan setelah dia sukses, saat dia ketemu ibunya, dia bilang sama ibunya, "Ibu tahu nggak Bu, apa yang berubah nasib saya?" "Apa?" kata ibunya. Dia jawab, "Yang berubah nasib saya adalah saat saya melihat nilai IQ saya." Ibunya bilang, "Salah. Yang merubah nasib kamu adalah pada saat kamu tidak tahu nilai IQ kamu sebenarnya. Karena ibu ubah nilainya." So, anyway, this story is inspired by true story of Thomas Alva Edison. So, if you think you're stupid, maybe it's time to think again. Ketika kemudian SD, semua anak diminta maju, termasuk saya untuk membacakan cita-cita, saya maju. Nama saya Jamil, cita-cita saya insinyur pertanian. Teman sekelas saya ketawa. Anak wong melarat arep dadi insinyur pertanian. Anaknya orang miskin mau jadi seperti, nggak mungkin lah Mel, nggak mungkin. Dan guru saya manggil saya, "Jamil, iya Bu, kalau punya cita-cita jangan tinggi-tinggi. Itu bagai pungut merindukan bulan." Sampai sekarang saya masih ingat wajah guru saya itu. Baju yang dipakai saya masih ingat. Dan begitu istri saya bilang, "Saya mau jadi insinyur pertanian." "Nggak mungkin lah Mel, nggak mungkin." Yang bilang nggak mungkin saya tonjok. Berdarah. Dan akhirnya dia ngumpulin teman-temannya, ternyata setelah teman-temannya kumpul, dia mau ngeroyok saya. Tahu saya mau dikeroyok, maka kemudian saya lari. Dan begitu saya lari, salah satu di antara mereka, namanya Wagisan, ngambil bambu dan kemudian dilempar ke saya. Ini ngenai kepala saya. Ini adalah pitak insinyur pertanian. Ya. Darahnya banyak, diperban masih ngalir. Akhirnya saya diantar pulang sama guru saya. Datang ke rumah saya, sampai rumah saya ceritakan kepada bapak saya. Dan bapak saya tidak menjawab pertanyaan apa-apa. Dia cuma meluk saya, "Jamil, kamu mau jadi insinyur pertanian atau tidak? Mereka tidak peduli. Buktikan kepada orang-orang yang menghina kamu, bahwa kamu bisa menjadi insinyur pertanian. Buktikan Mel. Guru kita bilang, kalau pengen kaya nabung. Kita lihat guru kita, ternyata nggak kaya juga dia. Ya, berarti ada yang salah ini. Dia bilang gini, dikit-dikit lama-lama jadi bosan. Nggak kaya-kaya, bosan kita nabung itu. Kunci kekayaan, ya, wasilah kekayaan. Jadi kalau orang barat, motivator barat menyampaikan rumus kekayaan itu simpel aja, cuma 3 hal. Ya, 3 S. Simpel banget. Apa itu? Saving. Apa itu saving? Hemat. Bukan nabung. Wah, ini keliru ini. Ya. Ya benar, arti lainnya memang nabung, tapi di sini artinya berhemat. Ini saya kaget luar biasa ya, kaget luar biasa. Jadi ternyata Islam tidak pernah menganjurkan kita untuk menabung.
Tunjukin dalilnya sama saya kalau ada. Yang ada cuma cadangan tunai. Itu ada, dianjurkan dalam Islam. 4 bulan dianjurkan. Tapi anjuran ada uang, tabung, ada uang, tabung, ada, tidak ada dalam Islam. Tunjukin sama saya kalau ada. Islam rasional banget. Kalau pengen kaya apa? Dagang. Pengen kaya apa? Investasi. Tidak ada perintah untuk nabung. Guru kita bilang, kalau pengen kaya nabung. Kita lihat guru kita, ternyata nggak kaya juga dia. Ya, berarti ada yang salah ini. Ada yang salah dengan ini nih. Ya, dia bilang gini, dikit-dikit lama-lama jadi bosan. Nggak kaya-kaya, bosan kita nabung itu. Nabung, coba mohon maaf ya, bunga di bank berapa? 4%, 6%. Inflasi di Indonesia berapa? 10%. Gimana mau kaya coba? Islam rasional banget, dagang kalau nggak investasi. Ya, dagang kalau nggak investasi. Investasi artinya apa? Ada uang yang diputar, ngasih manfaat. Realnya gini, Islam ini konkret banget, real banget. Ya, jadi kalau agama yang ngajar kekayaan, itu Islam yang sangat real, sangat konkret. Contoh, Anda punya uang 200 juta. Anda tabung. Ya, Anda tabung, kena pertama inflasi, 1. Kedua, kena zakat 2,5%. 200 juta dipotong 2,5 jutanya. Berapa? Sekitar 5 juta. Jadi 5 jutanya langsung dipotong. Tapi 200 juta Anda putar dalam bisnis, untungnya 20 juta, yang kena zakat itu cuma 20 jutanya. Ya, 2,5 kali 20 juta. Jadi penaltinya lebih sedikit. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi Islam menghargai uang yang berputar. Timbang diam seperti itu aja. Ya, makanya saya tidak ketemu dalil yang mengatakan disuruh nabung dalam Islam. Tidak ada. Ya, tidak ada sama sekali. Yang ada adalah cadangan tunai. Laki-laki baiknya menyiapkan cadangan tunai buat istrinya itu 4 bulan penafkahan. Biar istri itu tenang. Tapi kalau tiap tanggal 28 uang habis, 28 habis, nah, itu pasti istri deg-degan itu. Ya, istri harus dibikin tenang. Ya, karena istri dia punya namanya oksitosin. Ya, oksitosin itu hormon kasih sayang, hormon Rahman Rahim. Ya, kalau dia tenang, itu anak beres sama dia, rumah tangga beres sama dia. Tapi kalau dia deg-degan, kacau semuanya nih. Suami lihat dia juga nggak tenang, anak lihat dia nggak tenang. Rumah tangga jadinya nggak enak. Saldo cukup 12 bulan bahkan. Nah, berlian sebelah sini ada, sini ada, oke? Properti ada. Udah pasti tenang tuh, nyusui pasti enak udah itu. Ya, makanya kalau mau romantis ya nggak cukup tuh romantis kasih bunga, nggak cukup. Kalau mau romantis, kasih bunga sekalian tamannya dan rumahnya. Itu baru romantis. Ya, itu baru romantis. Wanita boleh cari nafkah, tapi tidak ada keharusan, tidak ada anjuran. Wajib tidak, sunnah tidak. Hukumnya apa? Cuma mubah. Tapi laki-laki mesti fight cari nafkah. Makanya laki-laki dapat warisan 2 kali lipat. Kenapa? Itu buat menafkahi ya wanita-wanita di sekitarnya. Ibunya, istrinya, putri-putrinya, saudari-saudarinya. Maka saya bilang laki-laki mesti kuat cari uangnya, mesti sungguh-sungguh. Zaman dulu orang cari nafkah, ya laki-laki itu sampai berburu, menombak, memanah, ya menyelam, melompat, oke, menerkam supaya dapat nafkah, ya supaya dapat nafkah itu. Jadi cari nafkah memang itu agak stres dikit, agak capek dikit, kadang-kadang beresiko. Nah tapi terusannya laki-laki. Nah wanita jangan sampai stres kayak gituan. Ya, jadi andai kata wanita cari nafkah pun, bikinlah yang santai-santai, yang tenang-tenang aja. Jangan sampai stres. Kalau stres, kasih ke laki-laki, kasih ke suaminya. Makanya kalau laki-laki dibanding wanita, wanita tidak harus bisa cari uang. Yang penting apa? Bisa minta uang. Itu aja. Bisa minta uang itu aja udah cukup. Saving, hemat 1. Sekaya apapun Anda, berapapun income Anda, tapi nggak bisa saving, nggak bisa hemat, nggak bakal kaya. Nggak bakal kaya. Karena bocor terus dia. Dan barang tuh nggak ada selesai-selesainya. Tas, Kate Spade 4 juta, Michael Kors 5 juta. Naik lagi, ya, Gucci 6 juta. Kapan selesainya coba? Yang kedua selling. Makanya orang kalau tidak suka selling, pasti hidupnya gitu-gitu aja. Kalau pengen perubahan, suka dengan selling, suka dengan dunia penjualan. Nah, saving itu ngerem. Selling itu ngegas. Dua-duanya masih ada. Yang cilaka rumah tangga, selling enggak ada, saving enggak ada. Kolaps itu pasti. Pasti ngutang aja hobinya itu udah. Ya, dia nggak suka jualan, nggak suka nabung, ya sudah mau ngapain coba? Harusnya apa? Suka jualan, dapat untung, dapat profit, dapat komisi, ini yang di saving. Nah terjadilah selisihnya. Selisihnya diapain? Dijadikan shelter. Apa itu shelter? Tempat kita bernaung, apartemen, rumah, ruko, apa saja, ya tempat kita bernaung. 3S rumus kaya cuma ini, cuma ini, cuma ini, cuma ini, ya. Kalau orang barat mengatakan ini, tapi kalau kita tambah lagi ya bersedekah, berbakti sama orang tua, oke, duha ya, dan macam-macam. Nah itu rezeki juga. Tapi kalau orang barat, motivator barat cuma nyampaikan 3 hal ini saja kalau Anda pengen kaya. 3 ini saja, nggak banyak-banyak. Saving, selling, shelter, cukup, kaya sudah.
Nah kalau orang nggak bisa jualan, nggak mau jualan, apa yang mau di saving coba? Uang-uangnya nggak ada, apa yang mau dihemat? Makanya ini mesti jalan sinkron semuanya. Sip? Mudah-mudahan nanti saya ketemu lagi ya, tidak ada lagi potongan muka-muka cicilan, udah nggak ada lagi. Sudah periksa kebiasaanmu. Kamu tidak akan pernah mengubah hidup sampai kamu mengubah sesuatu yang kamu lakukan setiap hari. Rahasia sukses kamu ditemukan dalam kebiasaan, tidak cukup dengan impian. Kau tuh naik kapal, kau tidak kenal nahkodanya, tapi kau percaya kau akan sampai di tujuan. Kau naik pesawat, kau tidak kenal pilotnya, tapi kau yakin kau sampai di tujuan. Nah, kau di kehidupan ini, kau kenal Tuhanmu, kau tahu Dia itu, tapi kenapa kau ragu kau sampai di tujuanmu?